Amitofo, siswa-siswi kelas 4, selamat pagi semuanya. Apa kabar pagi ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya belajarnya. Nah, pembelajaran kita hari ini, les pertama yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia, tema 4 subtema 1 yang judul materinya mengenai mengulas isi buku sastra. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa mampu menilai tokoh yang ada di dalam cerita dan siswa mampu mendeskripsikan tokoh melalui gambar dan tulisan dalam cerita. Mengulas isi buku sastra, menjelaskan satu persatu hal yang dibahas di dalam buku dan menilai dan memberi pendapat terhadap buku. Hal yang diulas dalam buku biasanya yaitu data buku, inti cerita, manfaat membaca buku tersebut, dan apa kelebihan dan kekurangan buku. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita. Tokoh dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh cerita dapat berupa manusia, tumbuhan, hewan, ataupun benda mati. Jika tokoh utama berwujud tumbuhan, hewan atau benda mati, maka tokoh tersebut bertingkah laku seperti manusia. Nah, jenis tokoh dalam cerita ada 3, yaitu tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis. Apa yang dimaksud dengan tokoh protagonis? Nah, tokoh protagonis adalah tokoh yang mendukung cerita. Tokoh protagonis biasanya memiliki watak yang baik, sabar, jujur, bijaksana, dan rajin. Nah, tokoh antagonis apa? Tokoh antagonis adalah tokoh yang menentang cerita dan menjadi lawan tokoh protagonis. Nah, biasanya watak tokoh ini kurang baik dan menciptakan konflik dalam cerita. Dan yang terakhir ada tokoh tritagonis. Apa yang dimaksud dengan tokoh tritagonis? Tokoh tritagonis adalah tokoh penengah yang berperan sebagai pendamai jika ada konflik antara tokoh antagonis dan tokoh protagonis. Selanjutnya, memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh dari cerita yang dibaca. Nah, cara yang dilakukan untuk memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh, yang pertama, bacalah cerita dengan seksama, kemudian perhatikan perkataan dan perbuatan tokoh, lalu perhatikan gambaran lingkungan kehidupan tokoh. Kemudian kita bisa memberikan pendapat tentang sikap tokoh pada cerita. Saat memberikan pendapat, kita harus memperhatikan hal-hal di bawah ini. Hal yang harus diperhatikan saat berkomentar atau memberi pendapat adalah komentar disampaikan dengan bahasa yang sopan, komentar disampaikan dengan jelas, kemudian komentar disampaikan dengan alasan yang logis atau masuk akal. Dan yang terakhir, saat memberikan pendapat ataupun komentar, jangan sampai menyinggung perasaan orang lain. Nah, ayo simaklah cerita semut dan belalang berikut. Di tengah hutan, hiduplah kawanan semut yang sangat rajin. Terik matahari di musim kemarau tak mematahkan semangat mereka untuk mencari makanan. Setiap hari mereka membawa, mengumpulkan, lalu menyimpan makanan ke dalam lubang yang menjadi rumahnya. Berbeda dengan kawanan semut yang rajin, tetangga mereka si belalang malah asik menikmati musim kemarau dengan bermalas-malasan. Suatu ketika, kawanan semut rajin itu lewat di depan belalang yang sedang asik bernyanyi sembari memainkan gitar kesayangannya. Hai semut,
Apa yang sedang kalian lakukan? Kami sedang mengumpulkan makanan untuk persiapan musim hujan. Buat apa? Musim hujan kan masih lama. Lebih baik bersantai dahulu. Ayo sini, bernyanyi bersamaku. Semut tidak memedulikan perkataan belalang. Mereka kemudian berlalu meninggalkannya. Musim hujan pun akhirnya tiba. Kawanan semut tak lagi mengumpulkan makanan. Mereka duduk nyaman di dalam rumah yang hangat sambil menikmati makanan yang berlimpah. Sementara itu, tetangga mereka, si belalang, hanya bisa diam menyesali nasibnya karena tidak memiliki makanan sedikit pun. Ia sedih dan kelaparan. Saat belalang terbaring lemah tak berdaya, datanglah kawanan semut ke rumahnya. Hai belalang, kami membawakan banyak makanan untukmu. Belalang terkejut dengan kedatangan kawanan semut baik hati tersebut. Apalagi mereka membawakannya makanan yang lumayan banyak. Terima kasih ya semut. Aku berjanji, esok akan giat bekerja dan tak bermalas-malasan lagi. Sudah, tak usah bersedih. Ayo, kita makan bersama. Begitulah cerita kawanan semut yang rajin, baik hati serta suka berbagi, dan si belalang yang menyadari bahwa kemalasan akan merugikan diri sendiri. Nah, gimana ceritanya? Seru bukan? Nah, bagaimana pendapatmu dengan sikap kawanan semut? Kemudian, bagaimana pendapatmu dengan sikap belalang dalam cerita tersebut? Nah, oke, langkah-langkah memberikan pendapat dalam cerita adalah berikut ini. Yang pertama, bacalah cerita dengan cermat. Yang kedua, carilah paragraf yang memuat permasalahan. Yang ketiga, carilah penyebab awal munculnya permasalahan. Dan yang terakhir, carilah juga bagaimana permasalahan diselesaikan. Nah, sampai di sini saja materi pembelajaran kita mengenai cara mengulas cerita, kemudian cara memberikan pendapat ataupun komentar terhadap cerita. Nah, terima kasih atas perhatian siswa-siswi kelas 4. Semoga kalian dapat memahami dan mengerti pembelajaran hari ini. Tetaplah semangat belajar dari rumah dan ingat, jagalah kesehatannya. Amitofo semuanya.